Don't put your hands on me, bro. Or what? Fucking don't. You smarter than that. Smarter than that. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa detektif yang sedang rapat membahas dua buronan utama mereka. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang detektif wanita yang bernama Domingo yang memberitahu kepada rekan-rekannya bahwa ia sudah berhasil mengidentifikasi dua pelaku utama dalam aksi kriminal itu. You know, I don't like to repeat myself, so listen the first time. We've identified the two main players. Kemudian detektif yang bernama Kip juga menambahkan informasi dari dua pelaku itu bahwa ternyata mereka adalah saudara angkat problematik yang dimana dua orang itu dikaitkan dengan lebih dari selusin kejahatan dan pembunuhan namun tak pernah ditahan. Alasannya karena mereka tidak pernah berada di tempat dan waktu yang sama yang membuat polisi kesulitan untuk menuntut mereka. Just how goddamn good they are. Whitehead came the closest to seeing time for a bank. Detektif Kip juga memberikan informasi mengenai Driss, adik dari kedua pelaku yang kini sudah dibebaskan dari penjara akibat perampokan waktu lalu. Goes by Driss. He's currently serving 15 years for second-degree murder. Scene beralih kepada satu keluarga yang sedang makan bersama. Diketahui sang ibu bernama Franz dan memiliki 3 orang anak yang bernama Sterling, Darius, dan Driss. Ya, mereka adalah orang yang dibahas di awal film tadi. Di sini mereka mengobrol tentang pekerjaan yang dilakukan oleh Sterling dan Darius. Kemudian sang ibu menyuruh Sterling dan Darius untuk memperkerjakan Driss, namun mereka menolaknya. I guess Sterling could get you a job down at the construction No, I yard. can't. Our opening's just closed. Darius? Setelah selesai makan, Sterling Darius meninggalkan mereka. Lalu Sterling memberikan ponsel kepada Driss agar ia diam di rumah dan menjaga ibunya. Take the switch. Hey, stay out of trouble, man. All right, I will. I appreciate you. Belum sempat Sterling dan Darius menaiki mobilnya, Driss malah menyusul mereka dan ingin ikut dengan mereka. Namun hal itu ditolak oleh Sterling yang membuat Driss dengan belak-belakan memberitahu bahwa selama ia di dalam penjara, ia sering menceritakan tentang Sterling dan Darius hingga membuat mereka marah. What you talking about? Why would you do that? Kemudian Sterling menyuruh Driss untuk kembali ke dalam rumah dan menghabiskan waktunya bersama sang ibu. Saat itulah Sterling secara tidak sengaja menjatuhkan sesuatu yang kemudian diam-diam diambil oleh Driss. Di sini Darius sedikit menyadarkan Sterling agar tidak berlarut-larut dalam menyalahkan Driss dalam kejadian waktu lalu yang membuat mereka kehilangan uang. Itulah alasan mengapa Sterling kesal kepada Driss sampai sekarang. Darius lalu menyarankan agar Sterling mau mengajak Driss untuk pergi keluar dan berbincang dengannya sebentar. You know I'm good for it. You know me. It's not just about the money. We all we got. We all we need. We all we got. We all we need. That's cute. Di sisi lain, detektif Domingo kembali mendapat informasi dari detektif Kip tentang latar belakangnya Sterling dan Darius. Hangs himself in prison. Just like a lot of domestic cases, mother feels guilty for all this. Turns to drugs and alcohol. And you know what happens next.
Bisa disimpulkan bahwa dua sejoli itu berlatar dengan keluarga kurang harmonis sehingga membuat mereka terus-terusan terlibat dalam aksi kriminal. Namun detektif Domingo sedikit heran kepada dua orang itu karena menurutnya mereka sudah banyak mendapatkan uang dari pekerjaannya, tapi mengapa masih saja terlibat dalam kasus kriminal? I don't get it. They both have good jobs. They make good money. I mean, why get involved in this shit? Sementara itu terlihat Dries yang sedang mengunjungi sebuah tempat. Ternyata ia sudah tahu mengenai rencana yang akan dilakukan oleh mereka berdua. Ia lalu mendatangi seorang kakek Rusia yang bernama Sully yang merupakan bos dari geng markas itu. Di sini Dries memberikan pekerjaan untuk mereka dan menjanjikan bayaran yang lumayan kepadanya. 6.6 million. Di saat yang sama terlihat Sterling yang sedang membeli beberapa cemilan di sebuah minimarket dan terlihat juga ada Sully yang berlagak mencurigakan. What the hell is this? I don't even know what to do. DMs me. Hey, what's good? You lost? No, I just like your car. Setelah itu mereka berpisah dengan mobilnya masing-masing dan terlihat mereka sedang dipotret oleh salah satu detektif di sana. New York City Council remains divided. Vasquez is being too aggressive in his approach. The mayor's office is refusing to acknowledge just how dire the situation. Si detektif yang bernama Has itu langsung melaporkan hasil fotonya tadi kepada detektif Domingo dan juga memberikan informasi mengenai dua mobil sejoli itu. Kemudian Domingo menyuruh detektif Kip untuk memeriksanya. Setelah itu detektif Has menghampiri detektif Kip dan menanyakan pekerjaan Kip yang sebelumnya. Dan entah mengapa di sini Has malah menuduh Kip bahwa Kip adalah seorang mata-mata dari dua pelaku itu. Namun di sini Kip tidak terlalu menanggapinya. Come here and fuck up all of our fun. What are you? Keeping an eye out on us or something? Right? Whatever the real reason is that you're here, I hope you find what you're looking for. Kembali kepada Darius yang sedang berkunjung ke gudang apartemen Sterling dan tiba-tiba Darius dipukul oleh seseorang yang ternyata orang-orang itu merupakan geng di markas yang tadi dikunjungi Dries. Saat anak buah dari Sully sudah selesai dengan pekerjaannya, Sully malah menyuruh mereka untuk mengecek kembali tempat itu dan inilah yang terjadi. Sterling dan Darius kehilangan orang-orang itu karena sibuk melindungi diri masing-masing sehingga terjadi sedikit perdebatan di antara mereka. Shit, check my damn tooth. Did you see any other faces at least, Reach? Did I see any other faces? Yes. Did I see any other faces? They were shooting at us. Fuck you mean? God damn, bro.
Keesokan harinya, Detektif Domingo dan rekannya sudah tiba di gudang tempat kejadian semalam dan diketahui bahwa gudang itu telah dirampok hingga menewaskan beberapa orang. Kemudian Domingo menghampiri seorang wanita pemilik dari apartemen itu dan menanyakan siapa saja yang menyewa unit ini. Lalu wanita itu memberitahu bahwa Sterling dan Darius menginap di sana. Wouldn't hurt a fly. You know their names, ma'am? Yeah, Sterling. Yeah, Sterling and Is it Darius? Darius. Sterling and Darius. Thank you, ma'am. We'll be in touch. Kemudian Detektif Domingo dan Detektif Haas menghampiri sang ibu dan memberitahu mengenai kelakuan anaknya semalam. Namun sang ibu menentangnya karena anak-anaknya tak mungkin melakukan hal seperti itu, sampai di mana akhirnya Detektif Domingo memberikan bukti kepada ibunya yang membuat ibunya seketika terdiam. Francis, we know who your boys are. Now I understand you're just trying to protect your kids. I get it. Good moms try to protect their children. But these are grown-ass men. And you have a decision to make. Di tengah perjalanan pulang, Detektif Domingo menelepon Kip dan menyuruhnya untuk mencari tahu tentang sidik jari orang Rusia yang mereka temukan di TKP. Di sini ia dan Haas kembali berspekulasi bahwa Sterling dan Darius pasti sedang merencanakan perampokan lagi. So they gotta know that they have more than one location to launder their cash. Take out one location so that the next drop has no choice but to go to the other location. Exactly. Di sisi lain, saat Sterling sedang bekerja, tiba-tiba ia mendapat telepon dari sang ibu yang langsung memarahinya dan menanyakan tentang hal yang dikatakan Detektif Domingo tadi. Namun belum sempat menjawab, telepon itu sudah dimatikan duluan oleh sang ibu. Mom! Sterling lalu menelepon Darius dan memberitahu tentang ibunya yang meneleponnya tadi. Rupanya Darius juga ditanyakan hal yang serupa. Kemudian Sterling menyuruh Darius untuk menemuinya dan mengobrol di rumahnya. We gotta make a move for Blackest Hotter. The last one, Regent. After this one, it's over. All right? Done with this shit, bro. Yeah, I got you. We're back at my place tonight. Setibanya Darius di sana, ia langsung memberitahu Sterling tentang gudang apartemen semalam. Darius menyarankan Sterling agar mereka memanfaatkan situasi chaos seperti ini untuk melancarkan rencananya. Namun Sterling menolak dan memilih untuk diam sampai terjadilah sedikit adu mulut di antara mereka. 40%. Rich, are you listening to yourself right now? Our only luck is to pray to God that our prince ain't back there to bring us This in. hit has been in the works for way too long. What leverage are you talking about? Right now, they expecting us to lay low. So if we pull this off the right way. Keesokan harinya terlihat Sterling yang sedang diobati oleh rekannya dan setelah itu ia mengunjungi sebuah bar untuk minum-minum. Just give me a minute. Di sana ia mendapati sepasang kekasih yang sedang bertengkar yang membuat ia menghampiri mereka dan Hey. She said let her go. You alright? Yeah, she all right. I can take you to the car if you need me to. Man, if you don't get your... setelah itu ia kembali minum dan tak lama seorang wanita yang ternyata itu adalah Detektif Domingo datang menghampiri Sterling dan mengobrol dengannya. Ternyata Sterling tidak tahu bahwa ia sedang berbicara dengan seorang detektif. Come again. Your hand. You know, sometimes as humans we go through so much shit that we don't even know where the pain is really coming from. Setelah obrolan itu, ia pergi dari sana dan menemui Darius yang sedang bermain bowling. Rupanya Detektif Domingo juga ada di sana bersama dengan detektif yang lainnya.
Have a good night. Ketika mereka hendak pulang, mereka menepi terlebih dahulu di pinggir jalan dan kini Darius dengan marah menanyakan mengapa Sterling begitu akrab dengan detektif itu. Namun Sterling mengatakan bahwa ia hanya berkenalan dengannya di bar dan tidak tahu bahwa wanita itu adalah seorang detektif. Darius tidak peduli dengan hal itu dan malah menyalahkan ulah Sterling yang membuat mereka sekarang tidak aman lagi dan pertengkaran pun tak dapat dihindarkan. Sterling tidak terima karena Darius terlalu menghakiminya sampai lupa bahwa mereka sedang bekerja sama dan setelah itu mereka kembali berbaikan. Kemudian Darius mengingatkan kepada Sterling agar lebih berhati-hati lagi. Friday. Let everybody know we still on. Friday. Terlihat situasi di kota yang sedang memberitakan tentang perampokan yang terjadi hingga menewaskan beberapa orang. Berita itu sampai ke telinga Sterling dan Darius sampai mereka menyadari bahwa sekarang mereka tengah diburu oleh polisi. They believe that they are gaining evidence that leads them closer to the police says once one of these crooks are caught, the entire group comes falling down with it. 3 hari sebelum mereka melakukan aksinya, mereka mulai mempersiapkan diri lebih serius untuk perampokan besar yang akan datang dengan Sterling yang terus melatih kebugarannya. Sementara Darius mengasah kemampuan menembaknya. You see what it's doing. Kembali kepada Sterling dan rekan-rekannya yang sedang berkumpul untuk mendiskusikan rencana mereka. Terlihat mereka sedang menunggu Darius yang terlambat. You about to suffocate yourself. Hey Stone, we ain't seen him, man. Because it is. This nigga coming out. The latest huge. Setelah itu Sterling menjelaskan tentang rencananya dan memerintahkan agar mereka tetap main rapi, main aman dan tetap waspada karena mereka akan langsung berhadapan dengan orang-orang pemerintah federal. Ia kemudian menjelaskan kembali rencananya dan memberikan informasi tentang tempat yang akan mereka rampok. And individuals to create spending. In 2016, a total of 900,000 were proportionally dropped and delivered to surrounding states and communities. 2017, 2.5 mil. Kemudian Darius menambahkan informasi tentang sistem keamanan di tempat itu yang ternyata tempat itu akan dikawal oleh beberapa orang bersenjata lengkap. Dan di sini Sterling mewanti-wanti ke semua orang bahwa misi kali ini adalah misi berbahaya. Same rules still apply. If anybody doesn't want any parts of this, the door's right there. It's a dangerous one. Dan tibalah pada hari perampokan itu, mereka pun mulai menjalankan rencananya dengan mengunjungi lokasi itu menggunakan mobil van dan menyiapkan senjatanya masing-masing. Transport is rolling out from engine 2300 heading eastbound on Route 19. Di sini rekan Sterling bertugas mengalihkan perhatian para petugas dengan alasan akan memperbaiki mesin yang rusak. Setelah itu datanglah pihak bank yang mulai memindahkan uang, begitu juga Sterling CS yang sudah berada di tempat dan inilah aksi mereka. John Peckham, wife is dead. Put your hands up and get on the ground. Miles out, still 8 time, but you guys have got to move fast. Come on, JB. Stay still. Don't move. Let's go. How we looking?
Come on, JB. Di sisi lain, detektif Dongman sudah mendapat informasi dan bersiap untuk pergi ke TKP. Call the sheriff. Get the sheriff on the phone. Setibanya di sana, detektif Domingo hanya bisa tertegun melihat kekacauan yang terjadi. Kemudian Haas memberikan sebuah dokumen kepada detektif Dongman yang ternyata isi dari dokumen itu adalah foto detektif Kip yang sedang bersama Driss, yang berarti dengan kata lain detektif Kip sudah mengkhianati detektif Dongman. Sementara itu terlihat Sully yang sedang bersama Driss dan antek-anteknya yang sedang mengawasi dan akan merampok uang itu dari Sterling karena mereka sudah mengetahui tentang rencana perampokan itu. Di sisi lain, Sterling dan kawan-kawan sudah tiba di sebuah tempat dan akan melanjutkan kembali rencananya. Namun di tengah itu, Sterling melihat ponsel Driss yang tidak jauh dari lokasi mereka hingga Sterling memutuskan untuk mengubah rencana. Hey, change your plans. Beberapa menit berlalu, namun mobil yang Sully dan Driss tunggu tak kunjung datang hingga membuat Sully sedikit emosi kepada Driss. Dan benar saja, tak lama setelah itu mobil yang mereka tunggu akhirnya datang juga. Kemudian anak buah Sully langsung keluar dan inilah yang terjadi. Beralih kepada Sterling dan Darius yang sudah tiba di rumah dan mendapati ibunya yang langsung mengomel kepada mereka karena menurutnya mereka sudah melakukan aksi yang sangat gila. Di sini Sterling menyuruh ibunya untuk pergi dan membawa uang itu ke alamat yang sudah ia berikan. Sang ibu jelas menolaknya hingga membuat mereka sedikit berdebat, dan di tengah perdebatan itu tiba-tiba ternyata detektif Kip merupakan anak Franz juga, yang berarti masih saudara dengan Sterling, Darius, dan Driss. Dan di sini terungkap juga bahwa detektif Kip memang terlibat dalam aksi perampokan ini. Di saat itu pula Sterling mendapat telepon dari rekannya yang menginfokan bahwa Driss telah melarikan diri dan mereka kehilangan jejaknya. Mendengar itu mereka langsung pergi dari sana untuk mencari Driss. Ma, take everything in this car, take it to this address. Come right back. All right, don't open the door for a soul till we get back. All right, come on. Please, we gotta move. Ma, please. Stone, come on, Please. let's go. Mereka pun akhirnya tiba di sebuah gedung dan mendapati Driss yang sedang termenung. Belum sempat mengatakan apapun, Driss langsung melarikan diri dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Driss akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah terkepung oleh mereka di berbagai sisi. Sterling lalu menghampiri Driss dan I look. Get the fuck up! You didn't think we'd find out? Get fucking set us up! Get him! Yo, fucking... Get up. Get up. setelah itu Driss diinterogasi tentang siapa yang bekerja sama dengannya dan apa motivasinya melakukan semua ini. Awalnya Driss enggan mengungkapkan siapa yang ada di balik semua ini, namun setelah terus didesak, akhirnya ia mengaku bahwa ia bekerja sama dengan seorang pria Rusia yang bernama Sully. Mendengar itu Sterling langsung marah dan berdebat dengannya. How do you fucking know this guy? Huh? You hired him or what? Offered him our money?
He was my cellmate. He was the guy I tried to tell y'all about. Oh, the one you said we could trust. Gotta be the dumbest piece of shit. Why would you try to set us up, huh? You tapped my fucking phone? You tapped my fucking phone? Ternyata Dries selama ini merasa iri dengan kehidupan Sterling dan Darius yang selalu mendapatkan apa yang mereka inginkan, sementara dirinya justru selalu diabaikan. Karena itulah ia merasa tidak punya pilihan selain merebut semuanya dari mereka. Di saat Dries sedang mengutarakan tentang yang ia rasakan, tiba-tiba You motherfucker! Di tengah kekacauan itu, mereka semua mendapati telepon Dries yang berbunyi dan ternyata itu telepon dari Sully. Sterling mencoba mengangkatnya dan mendapati bahwa Sully telah berhasil menyekap ibu mereka. Sully mengancam akan membunuh ibu mereka jika mereka tidak segera memenuhi janji yang sudah Dries berikan. Mendengar ancaman itu, Sterling dan Darius segera bersiap untuk menghadapi apa yang akan datang selanjutnya. Dan film pun tamat. Film ini menyampaikan bahwa keserakahan dan keinginan yang berlebihan seringkali membutakan hingga membuat kehilangan arah, keamanan, dan masa depan yang sebenarnya sudah berada di genggamannya. Dan itulah Hierarchy tahun 2025. Terima kasih telah mengikuti perjalanan cerita ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.